Karena ada orang di permukaan bumi yang mengibadati malaikat. Dalam agama kita kedudukannya persis seperti kedudukan sholat, sehingga Allah menggandengkannya dengan sholat. Kita telah menyekutukan Allah di dalam haknya tersebut. Apa kesesatan yang mereka nyatakan itu? Apa kesesatan yang mereka akui? Kesesatan yang sangat nyata yang telah mereka lakukan itu. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kita masih dalam bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Di antara fenomena syirik besar adalah menyembelih untuk selain Allah. Selain Allah bisa seseorang, selain Allah bisa sesuatu. Seseorang seperti nabi, wali, Nabiullah, waliullah. Seseorang selain Allah bisa saja para malaikat. Karena ada orang di permukaan bumi yang mengibadati malaikat menurut mereka. Menurut keyakinan mereka, mereka mengibadati para malaikat. Ada orang yang mengibadati para nabi, ada orang yang mengibadati para wali. Dan pada dasarnya semua itu mengibadati syaitan yang ngaku-ngaku malaikat, ngaku-ngaku wali dan semacamnya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ketika Allah bertanya kepada para malaikat, apakah manusia mengibadati kalian? Malaikat menjawab, mereka mengibadati jin. Malaikat tidak ada yang mengajak manusia untuk mengibadati diri mereka. Namun jinlah yang kafir yang mengajak manusia untuk mengibadati diri mereka untuk terjadinya kesyirikan di permukaan bumi. Dan kita masih dalam bab tersebut, bab yang harus diketahui oleh manusia, bahwa menyembelih adalah haknya Allah. Ibadah, dan ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah dan jangan sampai diberikan kepada sesuatu selain Allah. Hanya untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memasuki dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, qul inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb al-alamin, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik al-alamin, seluruh alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Salatku untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Sembelihanku untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Hidupku untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan wafat pun kepada Allah, menuju Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal yang demikian aku diperintahkan. Dan ini adalah perintah terbesar di permukaan bumi. Memberikan salat hanya kepada Allah, memberikan sembelihan hanya untuk Allah dan kepada Allah, hidup untuk Allah,
dan wafat pun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan untuk itu. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang-orang yang awal dari kaum muslimin, orang-orang yang segera meyakini, mengimani, tunduk dan patuh untuk mengerjakan perintah yang telah diperintahkan kepada aku. Dalil yang kedua persis dengan dalil yang pertama, terdapat dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Salatlah untuk Allah dan menyembelihlah juga untuk Allah. Maka tegas bahwa kedudukan menyembelih di dalam agama kita seperti kedudukan salat. Tegas bahwa menyembelih di dalam agama kita kedudukannya persis seperti kedudukan salat. Paham yang dimaksud? Bahwa dia sama-sama apa? Ibadah. Bahwa dia sama-sama ibadah. Sehingga Allah menggandengkannya dengan salat. Di dalam dua ayat yang telah kita bacakan, yang dijadikan dalil akan kewajiban yang menyembelih untuk Allah. Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Maka salat dan menyembelih berada dalam satu pondasi yang sama, yaitu dia adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tunaikan dan kita berikan kepada Allah. Apabila haknya Allah ini diberikan kepada sesuatu selain Allah, apapun dia, siapapun dia, maka kita telah menyekutukan Allah di dalam haknya tersebut. Di antara penyesalan orang-orang kafir di dalam neraka di akhirat kelak, ketika mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kami di dunia dulu benar-benar berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kami di dunia, mereka mengakui pekerjaan mereka di permukaan bumi, kami di dunia benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Apa kesesatan yang mereka nyatakan itu? Apa kesesatan yang mereka akui, kesesatan yang sangat nyata yang telah mereka lakukan itu? Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin, itu dia syirik. Menyamakan sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Sama dari sisi apa? Dari sisi hak Allah diberikan kepada sesuatu selain Allah itu. Itu sisi persamaannya. Dia adalah haknya Allah, lalu diberikan kepada sesuatu selain Allah, berarti menyamakan Allah dengan sesuatu, atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Menyembelih haknya Allah, berikan kepada Allah, jangan pernah berikan kepada sesuatu selain Allah. Jadilah kita orang yang bertauhid, jadilah kita orang muslim yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala menyembelih untuk Allah iya, menyembelih untuk selain Allah juga iya, maka haknya Allah telah kita berikan kepada sesuatu selain Allah. Dengan itu kita telah menjadikan sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Terjadi kesyirikan, terjadi penyekutuan di mana Allah telah disekutukan.
tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin.